Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kita, yaitu kita nanti akan mencari-cari dan mengulik-ulik gimana sih tips dan cara biar kita bisa masuk ke perguruan tinggi dan kerja yang seperti apa yang kita inginkan. Perkenalkan, nama saya Karismatul Kubro dari absen 20 dan teman saya Saskia Amelia Indrianti dari absen 28. Saya Najwa Kamila dari absen 27. Saya Anggita Kaila Aprilia dari absen 3. Nah, langsung saja kita ke narasumber kita. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kami yang bernama, silakan Kak, perkenalkan diri. Ya, nama saya Nina Karismatul Diningrat, biasa dipanggil Nina, usia 22 tahun, tinggal di Trawulan, Mojokerto. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Sebelumnya kalau boleh tahu kakak ini kuliah atau kerja? Saya kuliah dan kerja. Oh begitu. Bagaimana sih kakak itu menilai kemampuan kakak itu dalam menyelesaikan tugas kuliah atau kerja? Jadi kalau tugas kuliah kita kerjakan di rumah selesai kerja. Kalau kerja kita kerjakan waktu jam kerja aja gitu. Terus apa sih tips dari kakak yang membuat kakak itu merasa lebih siap untuk memasuki perguruan tinggi, apalagi sambil kerja? Ya, karena melihat kedepannya ini untuk pekerja itu kan minimal S1 gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau kalau kita stuck di SMK saja, itu nanti kalau level pekerjaannya itu pasti di situ-situ aja, nggak bisa naik. Tapi kalau kita ke S1 itu insya Allah bisa naik ke level yang lebih dari yang lulusan SMK. Begitu, baik, terima kasih. Nah, gimana sih Kak caranya biar kami tuh bisa memilih program studi yang tepat di perguruan tinggi? Cara memilih program studi yang tepat di perguruan tinggi, kalian lihat kemampuan kalian dulu. Kalian itu ahli dalam bidang apa? Kayak kalian ahli dalam bidang matematika, ya berarti kan berhitung. Nah, kedepannya kalian ini pengen jadi guru matematika, apa pengen jadi perkantoran yang untuk accounting atau apa? Nah, kalau saya ya merasa di bidang matematika dulu ya, karena SMP, SMK sering lomba matematika kayak gitu. Jadi saya merasa suka berhitung. Tapi saya nggak pengen jadi guru. Jadi saya nggak ambil prodi matematika nanti jadi guru. Tapi saya pengen jadi pegawai kantoran. Jadi saya ambil prodi akuntansi. Oh, seperti itu. Nah, seberapa yakin kakak dalam mengatasi tantangan yang muncul dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi? Kalau ada tantangan yang muncul ya kita hadapi aja, tapi kita pikir pelan-pelan, nggak langsung ada tantangan ataupun ada masalah itu langsung kita kayak marah-marah atau langsung kita selesaikan sekarang juga enggak. Tapi kita pikirkan kalau kita kayak gini nanti dampaknya gimana, kalau kita nanti ke sana nanti dampaknya gimana. Jadi kita harus mempertimbangkan semua itu. bagaimana sih motivasi untuk diri kakak supaya sampai di tujuan yang kakak inginkan? Motivasi itu sesuai dengan komitmen masing-masing ya. Kalau kita sudah berkomitmen kita ingin menjadi pegawai kantoran di sini gitu ya. Jadi kita harus ingat, oh tujuan kamu itu sampai sana gitu. Jadi ketika kita lemah dan kita boleh berhenti sejenak, tapi kita harus tetap berjalan kayak gitu. Apakah keterampilan dan pengetahuan yang kakak punya bisa mendukung untuk berhasil dalam pekerjaan dan kuliah kakak? Insya Allah mendukung, karena di sini saya apapun yang ada di depan itu dilewatin dan diusahakan bisa gitu. Jadi kayak saya mungkin bukan dari SMK
SMK akuntansi, tapi saya dari SMK multimedia terus ke kuliah akuntansi, tapi pekerjaannya itu banyak ke sosial media operator dan editing. Itu bersinambungan semua itu, walaupun beda kita harus belajar semua. Baik Kak. Bagaimana sih kakak menilai kemampuan kakak dalam mengambil keputusan yang tepat? Menilai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita mungkin kalau ada orang yang nawari kita apa gitu ya, kerjasama atau apa, itu kita pikir dulu mungkin ya, kita pikir untuk sehari 2 hari sebentar ya, terus kita pikir dulu dampak positifnya ini apa, dampak negatifnya apa. Kalau banyak dampak positifnya mungkin itu bisa kita ambil, tapi kalau banyak negatifnya itu mungkin kita skip dulu. Terus untuk selanjutnya, sejauh mana kakak merasa mampu mengatasi kegagalan dan belajar gitu? Kalau mengatasi kegagalan tentunya pasti ya belajar lagi, tapi tentunya kan roda berputar ya, pasti ada kegagalan, ada keberhasilan. Nah, untuk mengatasi saat kita ada di titik bawah, kita ingat-ingat kemarin kita juga pernah di titik bawah dan kita juga akan naik ke atas gitu kan. Jadi pada saat kita di bawah, kita jalani dan kita harus berusaha tetap untuk gimana caranya kita untuk naik ke atas gitu ya. Jadi nggak hanya diam di tempat aja pasrah gitu ya, nggak, tentunya kita berusaha, tawakal dan berdoa. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Nah, gimana nih? Apakah kakak punya tips untuk menghemat waktu dan mengatasi pengelolaan waktu yang baik saat di perguruan tinggi dan bekerja? Untuk menghemat di perguruan tinggi dan di bekerja, biasanya itu kalau kerjanya saya kan jam 8 sampai jam 5, belum perjalanannya otomatis jam 6 ya. Nah, kalau kuliah pagi kan nggak bisa ya, kita ambil kuliah malam kayak gitu. Jadi kalau kita kerjanya itu pagi sampai sore, kita ambil kuliah malam atau kuliah sore. Dan kuliah sore itu biasanya dimulai dari jam 4 sampai jam 8 kayak gitu. Mungkin jam pertamanya ya mungkin ada telat-telatnya dikit, oke lah, nggak apa-apa, izin aja. Dosen kan nggak kayak guru waktu kalian sekolah gitu loh. Jadi bisa izin gitu, Pak, saya telat karena saya pulang kerja jam segini gitu aja. Nah, nanti kalau untuk pulang kerja langsung ke kuliahan gitu. Apa sih tips dari kakak yang bisa mempermudah proses adaptasi di perguruan tinggi dan bekerja? Untuk adaptasi di perguruan tinggi dan bekerja, tentunya kita itu harus banyak relasi, jadi harus banyak teman. Jadi kalian kalau di perguruan tinggi itu kalian bisa ikut organisasi atau UKM kayak organisasi BEM, itu DPM. Nah, di situ kan organisasi itu ya, kayak kalian sekolah ini kan OSIS kayak gitu. Nah, kalau kita ikut di organisasi kayak gitu kan tentunya banyak teman, banyak relasi kayak gitu. Kalau di tempat kerja mau nggak mau komunikasi itu harus jalan. Kalau komunikasi nggak jalan, tentunya kerjaan kita itu nggak lancar. Baik Kak, terima kasih untuk sesi wawancara hari ini sudah berakhir. Sekian wawancara dari kami dan narasumber kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.